Indonesia layak buat main di Piala Dunia 2026? 2026 layak kita kalau kita lolos. Kalau kita kemarin lolos, salahnya itu kita nggak bisa dapat poin pertama lawan Arab. Kan? Oh, sebenarnya yang gua harapkan ya, tim kuda hitam itu Indonesia harusnya. Karena kan harusnya timnas Indonesia punya peluang kan ke Piala Dunia. Bisa satu grup Prancis harusnya kita. Iya, itu dia. Iya, satu grup dengan Prancis kan kalau Irak nggak ada kan. Iya. Tapi kalau mau lihat cara main sih sebenarnya kita layak juga. Oh ya. Karena kan kita dengan Arab Saudi misalnya, kan cuma kalah 3-2 itu. Dengan Irak 1-0 kan lewat gol Tipis. Zidane. Iya, kalah Iya. tipis. Waktu itu. Dan Irak tertekan lawan kita waktu itu. Betul. Kalau lihat cuplikan, coba lihat pertandingan itu. Kita lebih dominasi kan lawan Irak loh. Irak cuma dapat satu kesempatan lewat Zidane itu karena Rizky Ridho agak telat untuk tutup. Shoot jauh ya. Shoot dari luar kotak. Cuma itu yang mereka bisa dapatkan. Selebihnya kan nggak bisa. Mau Aimin Hussein, mau siapa yang bermain, mau Amari yang bermain, Ibrahim Bayes yang ada di sana, Iya. Ali Jasim, Ali Jasim. tetap nggak bisa bikin apa-apa kan lawan kita tuh. Jadi sebenarnya kita itu layak bagus. Berarti timnas Indonesia layak buat main di Piala Dunia Layak. 2026? 2026 layak kita kalau kita lolos. Kalau kita kemarin lolos, salahnya itu kita nggak bisa dapat poin pertama lawan Arab. Kan? Oh, bukan karena ganti pelatih ya, bukan ya? Ya itu salah satu juga kan. Oh. Cuma begini, kalau kita lolos kan nggak mungkin ganti pelatih kan. Artinya kalau PK bawa kita tim lolos, nggak akan dipecat dong. Bawa Piala Dunia, nggak akan lolos. Nah itu ketika kita unggul lawan Arab lewat gol penaltinya Kevin Dix. Iya, Kevin Dix. Kalau kita bisa tahan itu bisa ini bisa lain. Atau kita draw aja nggak usah kalah. Iya. Ya kan? Draw lawan Arab, kemudian draw lawan Irak. 2 poin. 2 poin. Kita bisa ke babak berikutnya. Bisa ke babak kelima ketemu Uni Emirat Arab kan. Baru ketemu Bolivia. Bisa. Sayang Sayang itu ya. ya. Iya. Dan kalau kita ke Piala Dunia, nggak mungkin dengan pemain-pemain seperti ini. Oh, masih nambah lagi ya? Pasti kan yang namanya ini Pascal Struijk Wis. dari Leeds Iya. United, Christian Goyer, pasti akan masuk. Akan maut pasti ya. Mau. Itu bisa ke tempat 7 aja udah top kan. Hebat-hebat kan. Wah. Walter apa tuh yang bagus? Osterwolde kan siapa tuh yang dari Iya. Fenerbahce kan? Jaden. Itu kan Osterwolde. bagus semua. Iya, benar. Kalau belakangnya kan. Kalau misalnya kita membandingkan dengan kekuatan tim di Piala Dunia saat ini, timnas Indonesia ini selevel negara apa? Apakah lebih baik dari Curaçao atau? Oh lebih baik. Kita 2 kali kalahin Curaçao, bos. Iya, tapi kan Main di, timnya main di Bandung sama main di sini. Tadi kan ada 70% pemain yang kita kalahin di Bandung ikut kan kemarin. Datang juga. Jadi kalau kita bisa kalahin 2 kali, menang di Pakansari sama Bandung dengan Curaçao, mengapa tidak? Katakan satu grup misalnya dengan Jerman, nggak mungkin kita kalah 7-1 lah. Ya kalah 4-1, boleh 3-1 kan? Oke, gitu loh. Karena pemain-pemain kita kan akan berbeda. Kalau di belakang itu Pascal dengan Jai Isis kan top. Iya Bisa sih. bayangin tuh. Iya. Sassuolo sama Leeds. Terus. Kevin Dix, Gladbach di kanan, ya kan? Kemudian dengan Verdong, Lille. Verdong. Itu liga top di Eropa itu. Yang semua bisa berbicara kalau dengan itu Verdong. Kan bagus, tinggal cari di tengah, depan, yang tambah, udah. Nah tadi menarik nih dari Bung Ropan dibahas bisa masuk pemain baru ya, naturalisasi baru. Iya. Di mana sekarang yang lagi Kejar. proses itu 2 ya. Luke Ada- Fikri sama Michel Becker. Michel Becker. Ya, sudah diproses sekarang, sudah kan DPR sudah kan, Komisi 10, Komisi 13 sudah. Sebagus apa 2 pemain ini? Emangnya Indonesia masih butuh? Enggak, sebenarnya bukan soal bicara bagus. John Herman ini kan pelatih bukan hanya menangani tim senior, Iya. tapi dia diberikan tugas untuk bisa menangani tim U23. U23. Nah, kenapa Michel Becker sama masuk sama Luke Fikri? Karena masih usia 19, masuk 20 kan. Nah, dia butuh pemain-pemain seperti itu. Nah, mereka itu jangka panjang. Artinya untuk 10 tahun bermain di tim nasional. Itu bisa. Itu bagus buat pemain-pemain muda. Karena dia akan membesut U23 itu kan. Yang lebih baik. Sehingga akan digembleng dengan sangat baik. Ya, bukan mereka istimewa banget. Bukan juga. Kalau bisa bicara dengan head to head dengan Ole, kalah lah. Sama Ole kan. Ole Komeni. Tetapi Herman butuh pemain muda ini yang bagus. Masih bisa berkembang dengan baik gitu ke depan. Jadi itu intinya. Soal nanti kan, karena dia kan akan bertarung bukan di Piala AFF, artinya tujuan dia FIFA ASEAN di September Oktober, baru Piala Asia 2027 di Januari sama Februari kan, baru Piala Dunia September, udah mulai itu. Udah langsung bertarung kita ya. Itu bertarung, makanya 2030 John Herman bilang saya akan membawa tim ini lolos ke Piala Dunia. Bung Ropan optimis nggak dengan John Optimis, Herman? bagus. Berapa persen? Pendekatan dia 99% dia oke lah. Oh, timnas Indonesia akan lolos Piala Dunia 2030, 99%. Bisa. Kalau kemarin aja dengan begitu kita sudah ada di putaran keempat, luar biasa kan? Iya. Luar biasa, sudah hampir loh. Makanya John Herman itu sudah hampir, sudah mendekati. Bahkan Arnold itu sudah bilang dari pelatih Irak, mestinya Indonesia itu
bagus. Bisa Kalau- melaju bisa lebih jauh. melaju. Itu penilaian yang jujur. Bagus. Mancini aja dia tahan Arab 0-0, iya kan? Sampai dipecat kan? 1-1. 1-1. Iya, Coba. 1-1. Itu main di Arab, Bos. Mancini dipecat. Itu kaget sih, jujur. Kaget. Saya aja bingung, saya pikir ini kalah sama Arab. Di kandang Arab masalah, Pak. Di kandang Arab dan Mancini di belakang tuh. Masih sesuatu, mestinya kita bisa menang itu. Coba bisa ini. Itu kita salahnya begini, Bos. Kita salah itu di main lawan di Bahrain. Yang seharusnya menang baru pertambahan sampai 7-8 menit itu kan baru Iya. ada gol itu kan. Kalau kita menang di situ lolos kita. Iya. Soalnya kan hitungan di Bahrain 90 tambah 6 tuh 99 emang. iya. Hitungan di Bahrain. Cuma pelatih itu yang bikin wasit itu yang bikin dari Oman itu yang Wasit bikin Oman. tambah. Ketika bikin gol 2-2 udah tiup kan habis padahal sudah selesai. Itu kabarnya kalau misalnya sampai besok belum bisa golin, lanjut terus Lanjut terus. katanya. Jadi ya dia kasih terus itu. Kalau nggak masuk juga dia bikin lagi, harus dibikin gol, mesti disamain. Coba. Mungkin akan di atas 10 itu. Ujung-ujung nggak cuma lolos ya? 7. Itu dia. Nah, kita kesalahan di situ, Bos. Kalau kita menang di situ, kemudian di Cina kita menang. Iya. Ya kan? Di Cina kita menang kalau nggak ada masalah-masalah itu. Bungkus sudah. Kita bungkus. Atau draw aja di Cina. Menang di Bahrain, draw Cina kan 4 poin udah menang. Kita Peluangnya lolos. besar. Arab nggak lolos tuh. Australia bisa nggak lolos tuh. Wow, Jadi kita sama Jepang yang lolos kan? Iya, Kita Karena kan ngambil Australia jatah sama Jepang yang langsung kan Iya. lolos. Nah kita sama Arab maju lagi ke putaran keempat kan? Itu begini kita kalau menang sama Bahrain sama Cina udah ada di Amerika sekarang. Sudah kita bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh Cape Verde Is. yang mengalahkan apa yang tahan Spanyol kan, Iya. Kongo Iya. yang mengalahkan Portugal. Jadi kita akan seperti itu orang akan bilang kuda hitam ini. Saya Indonesia. Iya kan? Kita berangkat itu. Tapi ini ada yang mengobati gagalnya timnas masuk Pildun. Apa tuh? Ada info FIFA Asian Cup bakal digelar tahun ini, betul Ya. ya. Dan itu sebenarnya sama nggak sih sama AFF? beda. Beda. AFF kan regional aja di Asia Tenggara. Sebenarnya FIFA Asian Cup juga ini untuk Asia Tenggara, tapi itu ada punya nilai plus karena akan ada undangan tim-tim yang akan datang. Oh, jadi Misalnya nggak cuma ASEAN aja berarti? ya misalnya Cina diundang, sudah confirm dia akan oke. Kemudian juga India, oke. Mungkin satu lagi siapa kita nggak tahu, tergantung bagaimana. Tapi yang di ASEAN ini semua wajib ikut. Oh gitu. Nah, yang membedakan juga bahwa karena ini agenda FIFA, turnamen ini digagas oleh FIFA, Gianni Infantino dan Dewan FIFA, maka wajib semua klub yang ada di luar di mana pemain-pemain Indonesia ada dan pemain siapapun, mau Vietnam, mau Thailand, yang bermain di luar ya, di Eropa khususnya, itu harus diizinkan. Berarti full tim ya kita Ya ini? sama kayak menggelarkan FIFA Match Day kan, semua harus jadi full tim. Nah itu kemudian ada penambahan lagi naturalisasi Ya, yang akan tadi. lebih kuat. Hmm. Makanya target juara. Kita Masuk sebagai- agenda FIFA berarti ya? masuk agenda FIFA dan kita nantinya sebagai tuan rumah. Masih bidding kan? Apa udah fix? Sudah 90% kita Tuan rumah kita ya? tuan rumah. Tinggal sekarang bagaimana diumumkan oleh Gianni Infantino kan. Oke. Nah presiden sudah bilang dia bikin surat untuk meyakinkan kesiapan kita bahwa Indonesia siap menggelar FIFA Asian Cup ini dengan beberapa stadion. Jadi kan dibilang tantangan. Jadi kalau presiden sudah oke, pemerintah, FIFA diyakin kan. Wah mantap, pemerintah sudah oke semua. Jadi menjamin semua tim untuk itu. Jadi kalau kita tuan rumah, peluang untuk juara oke. Tapi sebenarnya menurut Bung Ropan nih, lebih bergengsi juara Piala AFF yang kita nggak pernah juara itu, atau kita ngincer FIFA. FIFA Asian Cup? FIFA Asian Cup dong. Oh, FIFA Asian Cup kita juara itu luar biasa. Juara resmi, perdana ya? itu juara perdana dalam sejarah pertama kali kan. Kita bisa juara itu bagus. Apalagi kalau tim-tim tamu kan yang ada di situ kemudian kita bisa di final misalnya kalahin Cina misalnya. Wah, luar biasa. Itu bergengsi butuh, makanya John Herman bidik di situ. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.